Halo semua, perkenalkan nama saya Iwayan Sumariana, NIM 19103257. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Bapak dosen. Untuk soal yang pertama, mengapa konsep materialitas penting dalam laporan audit keuangan? Jadi materialitas adalah kesalahan penyajian termasuk penghilangan yang dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individual atau kelompok diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut ke dalam dua tingkat. Konsep materialitas menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakaian laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Sedangkan risiko audit menunjukkan tingkat risiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atau laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. Untuk soal nomor 2, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang fraud dalam sebuah perusahaan dan apa hubungan fraud dengan tingkat materialitas pemeriksaan auditor. Jadi, salah satu risiko bisnis yang paling sering ditakuti oleh perusahaan yaitu jika terdapat fraud atau kecurangan. Dalam suatu audit laporan keuangan, tentu terdapat berbagai macam pertimbangan bagi auditor untuk dapat memberikan opini terhadap laporan keuangan yang sedang mereka audit. Materialitas adalah salah satu contoh pertimbangan bagi auditor dalam melakukan atau merumuskan suatu opini mengenai penyajian termasuk penghilangan yang dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individual atau kelompok diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan maupun penyelewengan uang, dan dalam hal ini merupakan aktivitas kejahatan yang berupa kecurangan seseorang dalam mengelola keuangan perusahaan. Jadi hubungan fraud dengan tingkat materialitas pemeriksaan auditor adalah kesalahan penyajian laporan keuangan yang bisa terjadi akibat adanya penyelewengan uang dalam mengelola keuangan perusahaan, baik yang dilakukan secara personal maupun kelompok. Untuk soal nomor 3, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang bukti audit dan berikan jenis dan contoh dari masing-masing bukti audit yang ada. Jadi bukti audit merupakan segala jenis informasi relevan yang nanti akan digunakan oleh akuntan publik atau konsultan hukum atau auditor sebagai dasar dalam mengeluarkan opini auditnya. Bukti ini bisa didapatkan melalui berbagai cara, yakni bisa melalui infleksi, bisa melalui pengamatan meminta keterangan dari pihak terkait, dan melakukan konfirmasi atas laporan-laporan sebelumnya yang telah dikirimkan kepada auditor. Jenis-jenis bukti audit. Yang pertama ada pemeriksaan fisik, misalnya fisik dari persediaan yang dimiliki perusahaan. Yang kedua ada konfirmasi, yaitu bukti konfirmasi ini adalah fakta yang diperoleh auditor berdasarkan pernyataan baik bersifat langsung maupun tertulis. Yang ketiga ada dokumentasi. Dalam memperoleh bukti yang paling setelah melakukan pengujian. Yang keempat ada analitis, yaitu bukti analitis yang berkaitan dengan kompetensi keilmuan dari auditor dengan melakukan perbandingan antara neraca saldo dengan beberapa laporan keuangan lainnya seperti laba rugi. Yang kelima ada wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pegawai maupun organisasi di bawahnya. Yang keenam ada perhitungan ulang, yaitu teknik ini digunakan untuk mengukur validasi hasil perhitungan yang dilakukan oleh klien. Dan yang terakhir ada observasi, yaitu dilakukan untuk tujuan memperoleh data di luar informasi yang disediakan. Untuk soal nomor 4, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang segitiga kecurangan. Berikan contoh kasus yang Anda ketahui. Jadi fraud triangle adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 3 kondisi penyebab terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan.
faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan yaitu faktor yang termasuk dalam fraud triangle. Di antaranya pressure atau tekanan opportunity atau kesempatan dan regionalization atau pembenaran. Selanjutnya, ketiga, terdeteksi pelaku akan melakukan berbagai alasan sebagai pembenaran. Tujuannya agar tindakan tersebut dianggap wajar. Walaupun begitu, kita dapat mencegah timbulnya kecurangan dalam bisnis. Salah satu dengan memastikan bisnis milik kita memiliki fungsi pengendalian serta pengawasan yang optimal. Jenis triangle dalam keuangan bisnis diantaranya, yang pertama ada mencuri data keuangan perusahaan, yang kedua meng-up biaya proyek perusahaan, yang ketiga menyalahgunakan biaya perusahaan seperti tagihan pajak, yang keempat ada menggerakkan uang gaji karyawan, yang kelima ada menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi, yang keenam ada mencuri laporan keuangan, dan yang terakhir ada penyelewengan laporan keuangan, misalnya menghilangkan laporan keuangan pada periode tertentu. Untuk soal yang kelima, mengapa sebuah perusahaan harus diaudit? Jelaskan dengan contoh. Jadi, pada dasarnya perusahaan perlu melakukan audit terhadap laporan keuangannya. Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk mengatasi kondisi perusahaan tersebut pada siklus audit. Begitu pula dengan perusahaan, laporan keuangan perlu diaudit untuk memberikan informasi tentang perusahaan. Contohnya, tidak bisa dipungkiri jika dunia usaha memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap auditing. Audit yang dimaksud untuk meningkatkan nilai informasi yang didapat proses akuntansi dengan melakukan berbagai penilaian terhadap informasi tersebut dan kemudian mengkomunikasikannya hasil penilaian kepada pihak yang berkepentingan. Jika suatu perusahaan menolak diadakan audit, maka banyak konsekuensi buruk yang harus dihadapi perusahaan tersebut. Di antaranya, kredibilitas perusahaan dinilai buruk baik di hadapan pemegang saham, investor, maupun pemerintah karena tidak menyajikan laporan keuangan secara handal. Baik, demikian jawaban yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih.